Hai, konnichiwa daruma no gakusei no minasan, Ibonu Sensei desu. Oke, jadi hari ini Sensei mau bikin video ini, rencananya untuk nge-review anak-anak yang, ketemu tatap muka ya. Kalau yang belajar online kan bisa dapat, video rekaman kelasnya, tapi untuk yang tatap muka mereka nggak dapat videonya. Jadi Sensei mau bikin video singkat, cuma, main point dari pelajaran kita, terus jadi yang mau belajar boleh belajar, yang mau latihan boleh lihat contoh-contoh dari sini, oke? Oke, jadi pertama-tama Sensei mau ngomongin tentang nama orang Jepang. Jadi orang Jepang itu biasanya namanya terdiri dari 2 bagian. Ada nama belakang, ada nama depan. Kalau kita kan kadang-kadang ada nama tengah ya, atau ada nama keempat lah atau gimana lah. Tapi kalau nama orang Jepang itu biasanya cuma 2, yaitu nama belakang, surname, dan given name, nama depan mereka, panggilan mereka. Dan beda sama orang Indonesia, kalau orang Indonesia kan kita nama depan duluan, baru nama keluarga atau nama belakang. Tapi kalau orang Jepang itu mereka nama keluarga duluan, baru nama mereka. Dan biasanya orang Jepang itu sepanggilan itu pakai nama belakang ya. Jadi misalnya ini nih, contoh nama keluarga yang umum di Jepang. Contohnya Tanaka, Suzuki, Sato, banyak lah gitu yang masih lumayan sering kita dengar. Nah, kalau nama depan juga ada banyak tipenya. Cuman ingat ya, kadang-kadang meskipun cara bacanya sama, kanjinya itu bisa berbeda. Tapi untuk sekarang kan kita masih belajar pakai hiragana katakana, jadi nggak usah dikhawatirin dulu. Oke, jadi ini contohnya nama depan Takuya, Erika, Hiroshi itu nama-nama yang common di Jepang. Contoh yang pertama kita coba baca nama Tanaka-san. Jadi namanya itu kita bacanya bukan Takuya Tanaka. Mungkin kalau dia ditulis di Indonesia namanya mungkin jadi Takuya Tanaka. Tapi kalau di Jepang nama dia akan jadi Tanaka Takuya-san gitu. Panggilnya Tanaka-san. Kecuali udah deket baru mungkin kita bisa panggil Takuya. Terus kita kan orang orang luar negeri ya bagi mereka ya, mungkin mereka juga nggak masalah gitu loh kita panggil Takuya-san gitu kan. Jadi kalau misalnya sensei, sensei kan Ivon Sudarman. Kalau dalam bahasa Jepang jadinya Ibonu Sudaruman. Dan di dokumen-dokumen official gitu, nama sensei akan jadi Sudaruman Ibonu. Itu ya, simple ya. Contoh yang kedua, Suzuki Erika-san. Lalu ada Sato Hiroshi-san. Oke, ini saya pakai contoh orang yang namanya Takui sama Erika, kebetulan ada kan. Yang terkenal juga di Indonesia. Orang Jepang sama orang Jepang Indonesia. Terus di belakangnya ya ada mystery person ya. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ngomongin tentang keluarga negaraan. Saya udah bilang di kelas, tapi cuma pengen mengulang lagi. Jadi ngomongin keluarga negaraan orang, nasionalitasnya, kita bisa sebut nama negaranya. Jadi di bla 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 ini adalah negara ya. Negara, terus kita tambahin jin. Jadi artinya orang negara itu. Contohnya Indonesia jin, itu orang Indonesia. Lalu kalau bahasa itu ada bla bla bla, bla blanya itu kita isi negaranya ya biasanya ya. Kebanyakan negara, tapi banyak juga yang enggak. Kalau kalian mau minta listnya, Sensei udah kasih sih di sebelum kelas pertama kita, Sensei udah kirim semua bahan kan kosakatanya. Terus ada juga list negara dan bahasa yang dipakai. Kalau yang belum ada atau ada yang ketinggalan, boleh minta sama Sensei nanti ya. Oke, jadi bla 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 go. Jadi akhirnya akan berakhir dengan go. Kalau orang jin. Contoh, kita masuk ke kosakata. Amerika. Amerika. Sama persis artinya. Amerika. Terus kita ada negara Inggris. England. Bahasa Jepangnya Igirisu. Igirisu. Jadi kita cuma mengambil I, G, R, sama S-nya. Igirisu. Oke, yang ketiga ini agak membingungkan. India. India itu bahasa Jepangnya Indo. Oke? Indo. Jadi Indonesia apa? Indonesia dong. Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia kita sering menyebut diri sendiri Indo kan, orang Indo. Nah, tapi ke orang Jepang, atau di Jepang, kita jangan menyebut diri kita orang Indo. Kita sebutnya kita Indonesia Jin, gitu. Indonesia Jin. Bukan Indo Jin. Kalau Indo Jin jadinya orang India. Oke?
Alright. Nah, jadi kalau di Amerika sama di Inggris, mereka itu pakai ego. Ego. Artinya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Kalau di India kan pakai Hindu, Hindugo, Hindugo. Oke, terus kita ada Indonesia. Jadinya Indonesia, Indonesia. Tinggal ditambahin Indonesia Jin, Indonesia Go. Oke, terus kita ada Korea Selatan. Korea Selatan itu bahasa Jepangnya Kankoku. Kankoku. Kankoku, ya ini artinya negara ya. Nanti kita ada satu negara lagi juga pakai ini. Jadinya Kankoku. Korea Selatan. Kankoku Jin, Korean, sorry, orang Korea. Lalu kita juga ada Kankokugo, artinya bahasa Korea ya. Kemudian ada Thailand. Thailand simple, sangat singkat, cuman depannya aja. Thai. Thaigo, bahasa Thailand. Taijin, itu orang Thailand. Oke? Right. Terus kita ada China, Tiongkok. Itu bahasa Jepangnya Chugokugo. Nah, bagi orang yang belajar bahasa Mandarin pasti tahu ya, ini adalah Zhongguo, nya China. Nah, kanjinya sama persis, cuman cara bacanya sedikit beda. Jadinya Chugoku. Chugoku. Artinya negara tengah ya, negara tengah. Chugokugo, Mandarin, bahasa Chinese. Terus ada Chugokujin, Chinese, orang Cina. Oke. Di sebelahnya kita ada Jerman. Jerman itu Deutsche. Nggak tahu kenapa mereka nggak pakai yang lain kayak yang lain. Kalau yang lain kan kayak mungkin Germany, apalah ya. Tapi kalau bahasa Jepang mereka ganti jadi Deutsche. Jadinya Deutsche Go, Deutsche Jin. Bahasa Jerman, orang Jerman. Lalu masuk deh ke negara favorit kita. Jepang itu Nihon atau Nippon. Tapi biasanya of course di buku itu pakai yang ini ya, Nihon. Nah, jadi bahasanya itu adalah Nihongo. Nihongo orangnya Nihonjin. Nihonjin. Oke, terus kita ada negara Brazil. Brazil itu Burajiru. Burajiru. Jadinya Burajirujin, orang Brazil. Nah, tapi kalau untuk bahasanya beda ya. Kalau bahasanya mereka pakai bahasa Portugal. Portugis gitu kan. Jadinya nama bahasanya Porutogaru Go. Porutogaru Go. Oke, selanjutnya kita ada negara Australia. Jadinya Australia. Australia. Oke, kalau Australia mereka pakai bahasa apa ya? Mereka pakai bahasa Inggris. Jadi otomatis adalah ego. Ego, bahasa Inggris. Dan orangnya adalah Australiajin. Oke? Nah, contoh terakhir kita di negara-negara ini adalah Prancis. France. Jadi bacanya France. 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 France go, bahasa Prancis. France jin, orang Prancis. Oke? Lanjut ke kosakata. Pertama kita ada saya, I, me. Gitu kan? Saya, aku adalah watashi. Watashi. Terus ada anata. Nah, sebenarnya anata ini kalau kita pakai di bahasa Jepang, dia kan artinya Anda, kamu. Nah, tapi di Jepang itu sebenarnya kayak nggak sopan gitu loh kalau dipakai, kurang sopan. Tapi karena kita masih belajar dasar-dasar bahasa Jepang, kita harus pakai ini dulu, kita terpaksa pakai ini dulu. Nanti baru pas kamu udah terbiasa, ada cara-cara lain untuk nyebut kamu, gitu kan. Nanti kita belajar, tapi sekarang hafalin anata aja dulu, anata. Terus kita ada bilang orang itu, beliau, yang jauh ya, orangnya jauh, orang itu. Kita bisa sebut anuhito, atau anukata. Hito artinya orang, kata juga artinya orang. Bedanya hito itu biasa, kata itu formal. Jadi misalnya orang biasa ya kita panggilnya anuhito aja, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau sopan atau orang itu kita sangat hargai gitu kan, kita boleh bilang anukata. Next. Ini adalah imbuhan yang bisa kita taruh di belakang nama orang. San, pasti pernah dengar ya. San itu ya kita respect lah sama orang ini atau kita kurang dekat.
Tapi mostly kita respect biasa aja sih, paling sering dipakai. Dan ini bisa dipakai ke cewek ataupun cowok. Jadi mungkin transitannya bisa kayak Mister, saudara, bapak, ibu, Miss gitu kan. Nah, terus yang sebelahnya itu adalah panggilan lebih dekat, lebih sayang. Biasanya dipakai ke anak kecil atau orang yang lebih kecil dari kita. Tapi harus sudah deket ya, nggak boleh sembarang panggil Chan gitu loh. Jadi, bla 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 Chan, misalnya Mika Chan. Misalnya bayi ini yang namanya Mika Chan gitu. Nah, yang barusan kita pelajarin itu adalah bla 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 Jin. Bla 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 Jin. Orang negara ini, keluarga negaraan ini. Terus kali ini kita mau, misalnya kita ditanya sesuatu, yes or no question, kita mau bilang ya dan tidak atau bukan. Ya, kita bilang hai, hai. Kalau tidak, bukan, kita bilangnya iye, iye. Dah, selesai mudah ya. Selanjutnya kita ada nama tempat. Nama tempat. Anggap aja tempat les ini sebuah sekolah ya. Sekolah itu adalah gakko. Gakko. Jadi misalnya Daruma Nihongo Gakko. Daruma Nihongo Gakko. Daruma Japanese Language School gitu kan. Nah, terus masuk ke yang di kehidupan sehari-hari. Kita ada perusahaan. Kantor lah ya hitungannya perusahaan. Itu adalah kaisha. 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 Terus kita ada ginko. Ginko. Itu bank. Ginko, bank. Kaisha, perusahaan. Lalu kita ada byoin. Byoin. Itu rumah sakit. Byoin. Byoin. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke orang-orang yang ada di dalam tempat-tempat tadi. Pertama kan tadi kita ngomongin gakko, sekolah. Nah, pertama kita ada sensei. Sensei. Sensei itu artinya guru atau dosen. Pokoknya guru lah ya. Tapi sensei ini tidak digunakan untuk menyebut diri sendiri. Misalnya sensei. Ya, sensei kan sekedar manggil diri sendiri sensei gitu ya. Tapi ketika menyebutkan profesi sensei, sensei bilang, sensei adalah seorang yoshi. Yoshi. Artinya guru juga, guru, dosen. Tapi untuk menyebut diri sendiri ya, atau menyebut profesi secara general. Sensei itu untuk orang lain yang menyebut. Jadi bisa kalau kita guru, dosen, dan bukan cuma dua ini. Biasanya juga dipakai ke kayak novelis, ke kayak komikus, dokter, dan lain-lain gitu. Pokoknya yang kayak dianggap lebih butuh skill gitu loh. Kurang jelas juga sih ya pastinya, tapi kayak yang lebih butuh skill. Jadi ada sensei, ada kyoshi. Oke? Nah, kalau kalian kan murid. Kalian murid. Jadi pekerjaan kalian sebagai student itu disebut gakusei. Gakusei. Gakusei itu mahasiswa, murid. Terus nanti kita lihat di bawah sini sekalian aja di. Nah, tadi kan ada gakko. Gakko itu artinya sekolah. Tapi kalau kuliah, kuliah itu universitas disebutnya daigaku. Daigaku. Artinya sekolah besar ya, sekolah besar. Daigaku. Universitas. Jadi balik ke sini, kita ada gakusei. Kalau mahasiswa universitas, kita tambahin dai. Jadinya daigakusei. Baru itu artinya mahasiswa universitas. Oke, segi next. Tadi kita udah bilang ya, perusahaan, kantor itu kaisha. Nah, kalau orangnya, kita tinggal tambahin in. In ya. Jadi ini artinya kayak member, staff gitu loh. Kaisha-in. Kaisha-in artinya pegawai kantor, pegawai perusahaan, karyawan. Boleh juga disingkat jadinya syain. Nggak harus ada kainya ya. Kaisha, kaisha-in, atau syain. Nah, kalau ginko, ginko tadi bank, artinya bank. Itu sama. Kita tinggal tambahin in aja. Jadinya kayak member dari sebuah bank, pegawai bank. Itu kan? Banker, a banker. Ginkoin, ginkoin, ginkoin. Nah, kalau yang tadi kan ya yang beda sendiri itu adalah rumah sakit, rumah sakit. Byoin. Byoin
Dan orang yang kerja di dalamnya, kita kasih contohnya yang untuk pertama itu dokter ya. Dokter itu isya, isya. Nah, bagi yang sudah pernah belajar Mandarin atau lagi belajar Mandarin, pasti pernah dengar. Isheng ya, isheng. Tapi di bahasa Jepang itu isya, artinya dokter. Dan juga berhubungan lagi, ini kali ini ada kata penelitian, penelitian, eksperimen gitu ya. Itu kenkyu, kenkyu. Dan seorang peneliti, orang yang melakukannya sama kayak Isya ya. Kalau tadi kan Isya, ini kenkyusha. Kenkyusha, artinya peneliti. Kenkyu peneliti, sha orangnya. Sha orangnya. Jadinya peneliti. Dari penelitian jadi peneliti. Terus ada tadi daigaku, artinya universitas. Oke, kita masuk ke tiga terakhir dari kosakatanya. Kita ada bentuk pertanyaan nih. Dia nanya, siapa? Siapa? Ada dua cara bilangnya. Sama kayak tadi, anohito, anokata. Dare. Dare itu yang paling sering digunakan, of course ya. Dare artinya siapa. Donata juga artinya siapa. Bedanya ini adalah yang normal, ini adalah yang formal. Nah, kalau misalnya kita tanya, orang itu siapa? Anohito wa dare desu ka? Jadi hito pasangannya sama dare. Anohito wa dare desu ka? Nah, kalau kata pasangannya sama donata. Kata wa donata desu ka? Kata wa donata desu ka? Gitu kan? Jadi dare dan donata artinya siapa. Terus kita mau ngomongin umur orang. Jadi di dalam sini kita kasih angka ya, angka. Bla 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 angka, bla 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 sai, bla 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 sai. Contohnya satu. Mereka juga pakai kanji ini ya untuk menggantikan sai ini karena kanjinya susah banget. Jadi juga dipakai ini. Sai juga cara bacanya. Meskipun sebenarnya itu kanji yang entirely different, sangat berbeda. Sai. Jadinya isai, umur 1. Jadi sai itu berapa tahun, berapa umurnya. Kalau kita mau nanya umur berapa, kita bilangnya nansai. Nannya pakai kanji dari nani. Nani kan apa ya? Jadi apa umur? Umurnya berapa? Nansai. Nansai. Oke, nah kosakatanya cukup sampai di sini. Setelah ini kita akan lanjut ke grammar poin nomor 1. Oke, jangan lupa dihafalin ya kosakatanya ya. Oke.